Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alung Barayogi, kelas AKI 4 dengan NIM 214105030001 akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam. Ekonomi secara umum diartikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang dihuni oleh nilai-nilai Islam. Konsumsi secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen. Konsumsi juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memperoleh kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Eka Fitriani dengan NIM 214105030021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi menurut para ahli. Konsumsi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Manan, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran. Manan mengatakan semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradabannya, maka akan semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologis karena faktor-faktor psikologis, cita rasa seni, keangkuhan, dan dorongan untuk pamer. Semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah dari kebutuhan-kebutuhan fisiologis seseorang. Yang kedua, menurut Ilvi Nurdiana, konsumsi itu meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan dan kemewahan ini diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Tidak berlebihan yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Dari beberapa definisi konsumsi di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam pada dasarnya itu dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau manfaat. Secara rasional, seseorang tidak akan mengkonsumsi sebuah barang apabila tidak butuh dan tidak mendapat manfaatnya. Dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri, karena ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi tersebut itu juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus dari program studi akuntansi syariah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dalil konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua keperluan, dan yang ketiga adalah kemewahan, di mana tujuan konsumsi yang paling utama adalah sebagai sarana penolong untuk meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan hukum yang menjadi dasar konsep konsumsi dalam ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini
kami mengangkat 3 dasar dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam ekonomi Islam. Dalil yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan ialah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan supaya kita sebagai manusia itu memakan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan janganlah mengikuti jejak setan. Dikarenakan kenapa? Karena setan itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagimu ialah musuh yang nyata. Dalil yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tanpa menyebut asma Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah bangkai. Lah, yang dimaksud bangkai ini apa? Wa ma uhillah bihi li ghairillah. Hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, itulah yang dinamakan bangkai. Ataupun hewan yang terjatuh lalu dia mati, lah itu yang dinamakan bangkai. Tetapi ada sebuah titik pertanyaan, apakah bangkai manusia itu termasuk dalam kategori bangkai tersebut? Jika kita ditinjau dari segi memakannya, dari segi makanan, bahwa manusia itu adalah termasuk yang diharamkan, bangkai yang diharamkan. Tetapi dalam hal menyentuh, dalam hal kenajisan dan kesucian, bangkai manusia itu boleh disentuh tanpa ada najis apapun. Dikarenakan kenapa? Wa karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan bani Adam, anak Adam. Yang kedua adalah darah. Dan yang ketiga, hewan yang disembelih tanpa asma Allah, yaitu bangkai. Nah, tetapi Allah meneruskan, faman yutturra, maka barang siapa dalam keadaan terpaksa, ghairu bagin, dan tidak pula melampaui batas, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Yang dimaksud terpaksa itu apa? Misalkan ketika ada seorang yang sakit parah, ada orang yang sakit parah, obat apapun tidak mempan, diperiksa ke dokter manapun itu tidak ada hasilnya. Namun ada seorang dokter yang menyatakan bahwa penyakitnya akan sembuh jika dia memakan darah. Nah, maka dari itu konsekuensi adanya keterpaksaan, maka darah yang sebelumnya haram itu dapat dijadikan halal. Namun jangan sampai melampaui batas. Dalil yang ketiga, sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, yang artinya dari Zakaria bin Abi Zaidah dari Asy-Sya'bi berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata di atas mimbar, dan ia mengarahkan jarinya pada telinganya. Saya mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, halal itu jelas, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan haram itu juga jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya mustabihatun, itu ada yang dinamakan syubhat.
Berarti ketika makanan itu tidak antara halal dan haramnya itu tidak jelas, maka makanan tersebut dapat dikatakan dengan barang yang syubhat. Dalam artian itu barangnya tidak jelas antara haram dan halalnya. La ya'lamuha katsirun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barang siapa menjaga diri dari barang syubhat, maka ia telah bebas untuk agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah yang dilarang, yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah, sesungguhnya bagi setiap pemimpin daerah larangan. Larangan Allah adalah yang diharamkan oleh Allah, dan perintah Allah itu adalah perintah yang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dari hadis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang jelas, sesuatu yang halal itu adalah jelas, dan sesuatu yang haram itu juga jelas. Dan ketika antara halal dan haram itu tidak ada kejelasan, maka barang tersebut itu dinamakan barang syubhat. Di mana yang dinamakan barang syubhat itu adalah barang yang tidak jelas. Dan berhati-hatilah, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu illa al qalbu. Dan ini terdapat dari Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah, di mana ketika segumpal darah tersebut itu menjadi baik, maka menjadi baiklah seluruh badan. Dan jika segumpal darah tersebut itu menjadi jahat, maka jahatlah seluruh badan. Ala, ingatlah, al-qalbu, dia adalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indrianto, NIM 212105030098. Di sini saya akan menerangkan tentang makanan halal dan makanan haram. Yang dimaksud dengan makanan halal yaitu makanan yang diperbolehkan oleh agama dari segi hukumnya. Yang diperbolehkan contohnya semisal buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Makanan yang halal pada hakikatnya makanan yang diperoleh dengan cara yang halal juga. Sedangkan makanan yang haram sudah jelas, yaitu makanan yang dilarang oleh agama untuk dimakan. Dan Allah menjelaskan suatu yang haram ada dua macam, yaitu haram jatnya dan haram arid. Haram arid itu haram mendatang karena suatu sebab. Makanan yang haram jatnya itu seperti babi, daging babi, darah, bangkai, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Sedangkan haram arid adalah haram dimakan karena memperoleh atau mengolahnya sangat tidak baik. Misalnya ayam hasil mencuri dan lain sebagainya. Adapun makanan yang baik itu tidak membahayakan bagi tubuh manusia dilihat dari segi kesehatannya. Makanan yang baik lebih bersifat kondisional. Yang dimaksud kondisional yaitu makanan yang menurut kita baik belum tentu baik untuk orang lain, dan sebaliknya. Dan makanan yang baik menurut kita belum tentu halal, dan yang halal belum tentu baik untuk tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Sariro dengan NIM 214105030019. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam. Peran konsumsi dalam kehidupan manusia sangat penting, karena konsumsi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang jika terabaikan akan mengancam kehidupan, bahkan mengalami kepunahan. Oleh karena itu, konsumsi menjadi aktivitas yang tidak dapat dihindari oleh manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya.
Manusia akan melakukan konsumsi sampai pada tingkat yang layak berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Meskipun demikian, di Islam tidak membenarkan jika ada aktivitas konsumsi yang berlebihan dan melampaui batas. Ada 5 elemen dasar, yakni kehidupan atau jiwa, properti atau harta benda, keyakinan, intelektual, dan keluarga atau keturunan. Dengan kata lain, maslahah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam. Dan usaha pencapaiannya tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nafa Abiudaya dengan NIM 214105030020. Saya akan melanjutkan materi tentang tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan sebagai tolak ukur penting, karena keimanan mengukur kepribadian manusia. Menurut Ahmad, pada tahun 1950, keimanan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas konsumsi. Ada 3 karakteristik perilaku ekonomi dengan tingkat keimanan, yaitu yang pertama, keimanan pada tingkat baik. Akan dilakukan 3 motif utama, yaitu masalah, kebutuhan, dan kewajiban. 2. Keimanan pada tingkat kurang baik, yaitu ada 3 motif, yaitu ego, rasionalisme, dan keinginan yang bersifat individu. 3. Keimanan pada tingkat buruk disebabkan oleh individualisme, keinginan, dan rasionalisme. Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan hal haram saja, tetapi ada juga cocok, baik, bersih, sehat, dan tidak menjijikan.